Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Bu Fatma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi teks narasi. Apakah ada yang tahu apa itu teks narasi? Ya, teks narasi adalah sebuah cerita imajinasi atau fantasi. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Materi pembelajaran kita kali ini: A. Pengertian, ciri, dan jenis cerita imajinasi. B. Unsur-unsur dalam cerita imajinasi. C. Penceritaan kembali isi cerita imajinasi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Siswa mampu menemukan unsur-unsur cerita narasi, imajinasi, atau fantasi yang dibaca dan didengar dengan tepat. 2. Menceritakan kembali isi cerita imajinasi atau fantasi yang dibaca dan didengar dengan percaya diri. 1. Pengertian cerita imajinasi. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan atau menciptakan gambar, lukisan, karangan, dan sebagainya. Kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Fantasi adalah gambar, bayangan dalam angan-angan, khayalan, daya untuk menciptakan suatu dalam angan-angan. Jadi, cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal para pembaca yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita imajinasi tergolong teks narasi jenis sugestif. Narasi sugestif adalah rangkaian peristiwa yang disajikan untuk menimbulkan daya khayal pembaca. Misalnya, dongeng, cerita anak, cerita pendek, dan novel. Ciri umum cerita imajinasi sebagai salah satu jenis teks narasi: A. Cerita imajinasi mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. B. Cerita imajinasi memiliki ide cerita. Ide ceritanya ini bisa bersifat nyata dan bisa bersifat khayal, bisa juga diperpadukan antara kenyataan dan hayalan. C. Cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. D. Tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. E. Cerita imajinasi bersifat fiksi. F. Bahasa. Maksud dari fiksi di sini bukan kejadian nyata, tapi kejadian hayalan yang ditulis oleh pengarang. Bahasanya menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. Bukan menggunakan bahasa formal, tapi menggunakan bahasa santai. 3. Jenis cerita imajinasi. Berdasarkan latar cerita, cerita imajinasi dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Cerita imajinasi terjadi pada masa lampau. Cerita imajinasi ditulis pada zaman kerajaan. Contohnya, dongeng dan hikayat. 2. Latar waktu sezaman.
Cerita imajinasi terjadi pada masa sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang, misalnya cerpen dan novel. Tiga, latar lintas waktu futuristik, masa yang akan datang. Cerita imajinasi terjadi pada masa yang akan datang. Cerita imajinasi tersebut ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi imajinasi penulis tentang peristiwa yang akan datang. Tokoh dan latar pada zaman yang akan datang. Cerita imajinasi, misalnya cerpen dan novel, yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Contohnya, penulis membuat cerita pada tahun 2020, tetapi isi pembahasannya menjelaskan tentang peristiwa di masa 2022. Itu adalah latar lintas waktu futuristik. Berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. 1. Cerita imajinasi total berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada semua cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita imajinasi irisan adalah cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam kehidupan nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. B. Unsur-unsur dalam cerita imajinasi. Ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Ada tema. Tema adalah ide cerita yang membangun keseluruhan cerita. Ada latar. Latar biasanya berisi tempat, suasana, dan waktu. Ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemain dalam cerita, sedangkan penokohan adalah wataknya. Tokoh dibedakan menjadi 3, ada antagonis, ada protagonis, ada tirtagonis. D. Alur atau plot. Alur dibedakan menjadi 2, ada alur maju dan ada alur mundur. Alur maju, peristiwanya bertahap, mulai dari perkenalan, adanya masalah, adanya penyelesaian. Kalau alur mundur, boleh masalah dulu, boleh perkenalan dulu, terserah karena tidak bertahap. Ada juga alur campuran. Alur campuran 2. Unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. A. Bahasa. Biasanya berkaitan dengan bahasa pengarang. Biasanya berkaitan dengan biografi pengarang. B. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini dipengaruhi dari pendidikannya, dari kehidupan sosialnya. C. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Nilai-nilai ini adalah nilai yang bisa diambil atau nilai moral dari sebuah cerita. Biasanya ada nilai sosial, nilai religi, nilai budaya. C. Penceritaan kembali isi cerita imajinasi. 1. Penyampaian kembali isi cerita secara tertulis. A. Membaca cerita imajinasi dengan seksama. B. Menentukan peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. C. Mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. 2.
penyampaian kembali isi cerita imajinasi secara lisan. Yang pertama kali dilakukan, A. Membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita imajinasi. B. Mencatat tokoh-tokoh dalam cerita imajinasi. C. Mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita imajinasi. D. Mencatat latar cerita imajinasi. E. Menceritakan kembali cerita imajinasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. F. Memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. G. Memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. H. Menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup cerita secara urut. I. Mengakhiri dengan penutup cerita yang santun. Terima kasih. Semoga proses pembelajaran kali ini memberikan manfaat untuk kalian. Sampai jumpa di proses pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat dan di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.